Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Mana nih di antara kalian yang suka baca novel Battle Through the Heavens dari Google? Komen dong perasaan kalian ketika baca novel dengan translate yang membingungkan. Kuilah. Cerita berkanjut di mana Xiaoyan bersama dengan Xian mampir ke pasar asosiasi alkemis. Mereka mencari bahan obat yang akan dimurnikan Xiaoyan untuk Xian makan. Namun bahan obat yang ada di sana tidak selangka bahan obat yang biasanya Xian makan dan rasanya seperti sampah menurut si Xian. Tak lama terjadi keributan di sana dan tanpa sengaja Xiaoyan melihat sosok yang pernah ia kenal, Su Mei, yang terlibat perselisihan dengan Aoba yang sama-sama merupakan seorang alkemis. Mereka berebut bahan obat hingga akhirnya Aoba menawar dengan harga 2 kali lipat. Su Mei terlihat kesal namun tidak dapat bertindak mengingat guru Aoba bernama Fu Yan yang merupakan wakil kepala asosiasi. Sikap Aoba terlalu berlebihan di mata Su Mei karena ia selalu mengganggu dan mencari masalah dengan Su Mei. Merasa malas berdebat, Su Mei pun memutuskan pergi hingga tak lama suara seorang pria menawar dengan harga 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan Aoba. Semua mata segera melirik ke arah seorang pria yang mulai melangkah keluar dari kerumunan. Su Mei terkejut ketika menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. Mereka pun sedikit berbincang hingga akhirnya Su Mei berkata untuk tidak menanggapi Aoba mengingat gurunya adalah wakil kepala asosiasi alkemis. Aoba jelas tak terima dengan perlakuan Xiaoyan, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera menghajar Xiaoyan. Namun dengan sedikit sentakan mereka pun terpental bersamaan dengan Aoba. Merasa tak mampu melawan, Aoba pun memutuskan untuk pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada gurunya. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian Su Mei segera mengajak Xiaoyan untuk pergi. Xiaoyan berkata pada Su Mei, sungguh tak disangka selama 3 tahun ini asosiasi alkemis sepertinya mengalami kemunduran. Xiaoyan menggelengkan kepala, kemudian tepat saat mereka akan pergi datang 2 orang dari kejauhan. Aoba membawa gurunya untuk memberi pelajaran kepada Xiaoyan yang telah berani menghajarnya. Setelah sampai, Fu Yan bertanya apakah ini orang yang menghajarnya. Saat Su Mei akan berbicara, Fu Yan langsung melambaikan tangannya dan berkata ini bukan urusan Su Mei. Lebih baik Su Mei mundur atau jika tidak maka Fu Yan takkan memandang gurunya. Fu Yan langsung menghadap ke Xiaoyan dan berkata sungguh pemuda sombong yang berani membuat keributan. Xiaoyan tersenyum lalu berkata tak disangka asosiasi alkemis dipenuhi dengan sampah yang beraninya keroyokan, mengandalkan senioritas dan mengangkat wakil ketua yang tidak bermutu. Semua orang seketika tercengang mendengar perkataan Xiaoyan yang jelas berisi penghinaan. Fu Yan emosi kemudian menanyakan siapakah gurunya hingga Xiaoyan tidak memiliki sopan santun. Xiaoyan yang terdesak waktu karena adanya pertemuan pun malas menanggapi Fu Yan kemudian berbalik dan pergi. Fu Yan makin gondok karena Xiaoyan benar-benar tidak menghargainya, kemudian ia pun segera mengeluarkan doki. Fu Yan melesat menyerang Xiaoyan namun dengan lambaian tangannya saja serangan berhasil dipatahkan. Masih tidak menyerah, Fu Yan mengeluarkan semua kekuatannya kembali menyerang Xiaoyan. Karena sudah tak tahan, Xiaoyan pun bergerak dan secara tiba-tiba sudah berada tepat di depan Fu Yan. Tangannya menggenggam tembolok Fu Yan yang seketika menjadi pucat. Xiaoyan berteriak ke kerumunan bahwa ia dapat dengan mudah membunuh wakil ketua asosiasi jika Fama tidak keluar. Tak lama suara tawa terdengar disusul dengan Fama yang keluar dari kerumunan. Ia berkata bahwa adik Xiaoyan benar-benar memiliki feeling yang tajam. Selain itu, sepertinya kali ini Fu Yan telah bertindak dengan ceroboh dan meminta Xiaoyan untuk melepaskannya. Akhirnya Xiaoyan pun melepaskan Fu Yan yang benar-benar tidak bisa bergerak dan ketakutan. Singkat cerita, mereka pun segera pergi menuju ruang pertemuan untuk membahas kerjasama dalam melawan Misty Cloud. Mereka pun sampai di satu ruangan yang sudah ada beberapa orang di dalamnya. Jialau segera berdiri dan berkata sungguh tak terduga adik Xiaoyan memiliki kekuatan yang menakutkan setelah 3 tahun tidak bertemu. Anggota pertemuan lainnya pun segera berdiri dan memberi salam, begitupun Xiaoyan yang memberi hormat kepada mereka semua.
Saat ini secara otomatis mereka memandang Xiaoyan dengan penuh rasa hormat mengingat kekuatannya yang luar biasa. Sudah menjadi rahasia umum ketika orang yang memiliki kekuatan akan sangat dipandang di benua. Pertemuan pun dibuka dengan Xiaoyan yang tanpa basa-basi mengutarakan maksud dan tujuannya. Semua orang jelas tahu kondisi yang dialami klan primer beberapa hari lalu setelah diserang Misty Cloud. Tujuan Xiaoyan kali ini ialah mengajak mereka bekerja sama untuk menghancurkan Misty Cloud. Yao Ye yang juga hadir dan duduk di sebelah Jialau segera mengeluarkan pendapatnya. Ia berkata bahwa saat ini Misty Cloud memang memiliki kekuatan yang besar. Namun tampaknya hal itu tidak berdampak pada keluarga kekaisaran. Xiaoyan tersenyum kemudian sedikit bercerita ketika ia melewati gerbang Zengui dirinya bertemu dengan seorang tetua dari Misty Cloud. Ia membantu wakil komandan untuk merebut kekuasaan atas pasukan di Zengui. Dapat terbayang jika mereka berhasil merebut kekuasaan di sana, maka pasukan akan jatuh ke tangan Misty Cloud. Jialau dan Yao Ye saling bertukar tatapan merasa heran dan bertanya bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Mereka seolah tak percaya dengan apa yang dikatakan Xiaoyan barusan. Melihat hal itu, Xiaoyan lanjut berkata, komandan yang berjaga bernama Muti dari klanmu. Xiaoyan melirik dan tersenyum ke arah Mu Chen yang merupakan kepala dari klanmu. Xiaoyan lanjut berkata sepertinya pesan dari Zengui akan sampai sekitar 2 hari ke kekaisaran. Xiaoyan menyadari tampaknya Muti melakukan apa yang ia minta untuk tidak segera mengirim berita ke kekaisaran. Selain itu, walaupun Mu Chen tidak turun ketika penyerangan terhadap klan primer, Xiaoyan masih memandang Muti yang telah membantunya di Zengui. Di sisi lain, Yao Ye dan Jialau terdiam ketika mengetahui Misty Cloud ternyata telah mencoba untuk menguasai pasukan dari kekaisaran. Xiaoyan lanjut berkata bahwa tujuan ia ke sini bukan semata-mata ingin membalas dendam dari klan Xiao, melainkan menghentikan seluruh pergerakan dari Misty Cloud. Jelas dari pergerakannya, Misty Cloud berniat untuk menghancurkan semua klan dan menguasai Jiama seutuhnya. Setelah itu, Xiaoyan menanyakan apakah ketua klan telah memutuskan untuk bergabung. Suasana hening sejenak dengan mereka yang berpikir untuk ikut dengan pihak yang mana. Di sisi lain, Jialau dan Yao Ye tampak terpukul dengan kenyataan pengamanannya telah dijebol oleh Misty Cloud. Keheningan pecah ketika Mu Chen bertanya berapakah persentase keyakinan Xiaoyan untuk menang. Xiaoyan menyadari yang mereka butuhkan ini adalah memang sebuah kepercayaan agar mereka yakin untuk bergabung. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa mereka memiliki kemungkinan 50%. Mendengar hal itu mereka masih sangat berat untuk membuat keputusan. Jialau tiba-tiba berkata walaupun Xiaoyan telah mengumpulkan banyak doang, namun Misty Cloud juga memiliki banyak doang. Selain itu, di pihak mereka sepertinya masih memiliki Do Huang dan akan sulit untuk mengalahkan mereka. Xiaoyan tersenyum kemudian menjentikan jari dan tak lama datang 3 sosok yang masuk ke aula. Seketika semua orang terkejut, kemudian Xiaoyan berkata bahwa ia juga memiliki 3 elit Do Huang. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan, sosok ilusi keluar dari cincin hitamnya dan membuat suasana seketika menjadi tegang. Kekuatan yang setara dengan elit Dozong dapat dengan jelas terasa sebelum akhirnya sosok ilusi menjadi sosok pria tua. Xiaoyan terkejut kemudian berkata, "Mengapa guru keluar?" "Guru?" teriak semua orang secara bersamaan setelah melihat sosok Yao Lao di samping Xiaoyan. Hai Bodong tak lepas dari keterkejutan setelah tahu sosok guru yang membuat kekuatan Xiaoyan melambung sangat tinggi. 3 ahli yang dibawa Xiaoyan juga mengeluarkan keringat dingin dan merasa beruntung mereka tidak terlibat dalam pertempuran dengan Xiaoyan pada saat itu. Mereka juga merasakan sukacita karena menyadari ada 2 Dozong di pihak Xiaoyan untuk saat ini. Keheningan pecah dengan Yao Lao yang tertawa dan meminta mereka semua untuk melanjutkan pembicaraan dan tidak menghiraukannya. Setelah itu, Xiaoyan bertanya mengapa guru keluar memperlihatkan diri. Yao Lao tertawa kemudian berkata bahwa ia hanya ingin memberi kepercayaan pada mereka yang kebingungan. Selain itu, mereka tidak akan kaget ketika melihat Yao Lao keluar di medan pertempuran. Setelah itu, Jialau menanyakan nama dari guru Xiaoyan dan berkata bahwa ia belum pernah melihatnya di Jiama.
Yao Lao tersenyum kemudian berkata ia khawatir mereka masih belum lahir ketika Yao Lao menjelajahi benua. Yao Lao melirik ke arah Fama lalu berkata bahwa itu adalah bocah yang dulu kan? Yao Lao masih dapat merasakan aura Fama setelah sangat lama tak bertemu. Seketika mata semua orang melirik ke arah Fama yang sedang berusaha mengingat sosok di hadapannya. Yao Lao sedikit bercerita bahwa dulu Yao Lao tertarik pada kemampuan Fama dan memberi sedikit arahan. Tak disangka sekarang kemampuan Fama jauh melebihi harapan Yao Lao ketika itu. Mendengar hal itu, Fama langsung teringat dan berdiri kemudian berlutut di hadapan Yao Lao. Yao Lao seketika mengangkat tangan, kemudian energi terpancar menahan kening Fama yang hampir menyentuh lantai. Yao Lao berkata untuk tak perlu bertindak terlalu sopan karena ia hanya memberi sedikit arahan pada saat itu. Sontak semua orang di sana keheranan melihat seorang Fama bersikap menganggap sosok tersebut dengan sangat agung. Setelah itu, Fama berkata bahwa ia takkan melupakan semua jasa yang diberikan Yao Lao bahkan dalam kematiannya. Jika hari itu tidak terjadi, maka saat ini Fama takkan mungkin berhasil sampai ke tahap ini. Yao Lao membalas bahwa semua kemampuan yang dimiliki Fama saat ini adalah karena bakat alami yang ia miliki. Yao Lao lanjut berkata saat ini yang terpenting adalah menyelesaikan pembicaraan di antara mereka. Akhirnya sosok ilustrasi menghilang setelah kata-kata itu terucap. Mereka pun segera memberi hormat ke arah di mana sosok ilustrasi menghilang. Tak lama pembicaraan pun berlanjut dengan suasana yang menjadi semakin tenang. Fama dengan lantang menyatakan bahwa asosiasi alkemis akan ikut berjuang bersama dengan Xiaoyan. Jika ia tidak mengambil kesempatan kali ini, maka ia benar-benar tidak menghargai jasa dari guru Xiaoyan. Terlebih saat ini kondisi Jiama memang sangat memprihatinkan. Mendengar hal itu, Mu Chen lanjut menyatakan bahwa klanmu akan bersedia untuk menambah kekuatan Xiaoyan dalam pertempuran. Tersisa dua klan besar yang masih belum memutuskan hingga akhirnya Yao Ye meminta izin untuk bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melirik Yao Ye kemudian mempersilahkannya untuk bertanya. Yao Ye berkata bahwa Misty Cloud saat ini dianggap sebagai macan yang ingin menguasai hutan Jiama. Di sisi lain ada Xiaoyan yang memiliki kekuatan dan mampu untuk menghadapi Misty Cloud. Jika mereka semua telah bergabung dan berhasil mengalahkan Misty Cloud, apakah Xiaoyan akan menjadi macan yang seperti Misty Cloud? Semua orang terkejut dengan pertanyaan Yao Ye yang sangat berani. Xiaoyan termenung kemudian berkata bahwa ia akan menjadi macan yang menakutkan di benua. Namun jika pihak lain tidak mencari masalah dengan klan Xiao, maka Xiaoyan juga tidak akan melakukan hal yang merugikan bagi mereka. Yao Ye terlihat tidak puas dengan jawaban Xiaoyan dan hendak membuka mulutnya untuk berkata. Namun Xiaoyan segera berteriak ke arah Yao Ye bahwa ia seharusnya tahu jika mereka tidak bertindak maka kekaisaran akan hancur dalam waktu dekat. Xiaoyan lanjut berkata dengan penuh emosi bahwa kedatangannya kali ini bukan untuk memohon dan mengemis agar mereka mau membantu. Yao Ye seketika terkejut dan merasa terpukul dengan perkataan tegas dari Xiaoyan. Jia Lao hanya tersenyum kemudian berkata bahwa Yao Ye masih muda dan wajar kurang memiliki pemahaman yang jauh sampai ke sana. Akhirnya Jia Lao menyatakan bahwa keluarga kekaisaran juga akan turut bergabung dengan pasukan yang akan mereka bawa. Begitu juga dengan klan Nalan yang tidak mengeluarkan kata-kata dari awal pertemuan akhirnya ikut bergabung bersama dengan mereka. Setelah itu, Xiaoyan menghela nafas kemudian berkata bahwa mereka akan berhasil dalam pertempuran kali ini. Selain itu, Xiaoyan meminta semua yang hadir untuk tidak membocorkan mengenai gurunya kepada siapapun. Mereka pun mengangguk dan tak lama Hai Bodong mendapat surat yang dikirim melalui seekor burung. Ia berkata bahwa surat tersebut berisi informasi yang dikirimkan oleh Yafei. Xiaoyan pun segera menanyakan apa isi surat yang dikirim Yafei. Setelah membaca, Hai Bodong berkata bahwa Yun San akan mengadakan pernikahan di Misty Cloud. Sontak hal itu membuat mereka yang hadir dalam pertemuan merasa kaget. Mereka bertanya-tanya apakah yang direncanakan Yun San dalam kondisi seperti ini, kemudian menanyakan siapakah yang akan menikah. Hai Bodong menarik nafas kemudian berkata bahwa yang akan menikah adalah Gu He dengan Yun Yun. Mereka semakin heran atas tindakan Yun San dan bertanya-tanya apakah motif dibalik semuanya.
Hai Bodong melirik ke arah Xiaoyan yang jelas merasakan adanya tekanan di hatinya karena Hai Bodong samar-samar mengetahui hubungan antara Xiaoyan dan Yun Yun. Xiaoyan menarik nafas dan berkata sungguh tak terduga Yunsan melakukan langkah tersebut. Dengan menggandeng Gu He yang seorang alkemis tingkat 6, sepertinya Yunsan berniat memanfaatkan dirinya. Yunsan jelas tahu dengan kemampuan Gu He maka ia dapat mengumpulkan bantuan dari orang-orang kuat untuk membantunya. Semua orang terkejut ketika mendengar ini dan menyadari apa yang dikatakan Xiaoyan memang masuk akal. Terlebih mereka tahu Gu He memang menyukai Yun Yun semenjak ia menjadi ketua sekte. Yun Yun terlalu acuh dan tidak menyukai Gu He hingga akhirnya Gu He menahan diri untuk mendekati Yun Yun. Tak terduga akhirnya Yunsan menggunakan cara licik untuk memanfaatkan kemampuan Gu He dengan Yun Yun sebagai umpan. Setelah itu Xiaoyan bertanya kapankah pernikahan akan dilaksanakan. Hai Bodong berkata bahwa pernikahan akan dilaksanakan 2 hari dari sekarang. Xiaoyan terkejut dan semakin yakin dengan apa yang ia pikirkan. Akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk menggagalkan pernikahan agar Gu He tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari bantuan yang diminta oleh Yunsan. Semua ketua klan yang hadir terkejut karena waktu pertempuran yang sangat mepet. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain mengingat jika sampai Mystic Cloud mendapatkan bantuan maka mereka akan sangat kesulitan untuk mengalahkannya. Setelah itu Xiaoyan bertanya kepada Jialau, bukankah keluarga kekaisaran memiliki binatang ajaib untuk bertempur? Jialau mengangguk lalu berkata mereka memiliki binatang ajaib tingkat 6 yang setara dengan ahli di tingkat Dohuang. Xiaoyan lanjut bertanya apakah mereka dapat ikut dalam pertempuran melawan Mystic Cloud. Jialau menarik nafas dan berkata bahwa sepertinya hal itu tidak mungkin. Mengingat binatang ajaib yang mengalami banyak penumpukan luka setelah pertempuran di masa lalu, Jialau meminta maaf karena mereka bukan tidak ingin menurunkan binatang ajaib untuk bertempur. Mendengar hal itu, Fama menarik nafas kemudian berkata andai saja ia memiliki kemampuan untuk memurnikan Mixed Bone Molding Pill. Dengan pil tersebut maka binatang ajaib akan segera sembuh dan dapat bertarung melawan Mystic Cloud. Namun mengingat kemampuan Fama yang hanya berada di alkemis tingkat 5, ia hanya bisa pasrah. Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera menatap ke arah Fama dan berkata untuk menyerahkan hal tersebut kepada Xiaoyan. Jialau dapat mengirimkan semua bahan dan Xiaoyan akan berusaha untuk memurnikan pil tersebut. Fama terkejut ketika mendengar Xiaoyan berkata akan memurnikan pil tingkat 6. Fama yang jelas ahli dalam bidang alkemis jelas keheranan dengan perkataan Xiaoyan. Dengan begitu berarti Xiaoyan telah naik ke alkemis tingkat 6 hanya dalam waktu 3 tahun. Dari alkemis tingkat 4 ke tingkat 6 hanya dengan waktu 3 tahun adalah kecepatan yang sangat menakutkan. Fama jelas mengetahui tingkat kesulitan untuk naik ke masing-masing tingkat. Dikatakan dari tingkat 5 ke tingkat 6 seperti naik dari Doling ke Doang dengan celah yang sangat jauh. Fama hanya bisa menggelengkan kepala kemudian tersenyum kagum dengan bakat yang Xiaoyan miliki. Di sisi lain Jialau merasa sangat senang lalu berkata bahwa ia akan mengirimkan bahan obat secepat mungkin kepada Xiaoyan. Merasa semua pembahasan telah selesai, mereka pun akhirnya kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah pertemuan, Xiaoyan berjalan di tengah kota hingga akhirnya melihat papan nama bertuliskan Xiao Mansion. Xiaoyan tersenyum kemudian masuk ke halaman rumah yang lebih besar jika dibandingkan dengan kediaman keluarga Xiao di masa lalu. Xiaoyan pun diantar menuju ke ruang pertemuan di mana sudah ada Xiaoli dan Xiaoding di sana. Melihat kedatangan Xiaoyan, Xiaoli segera bertanya bagaimanakah tempat yang telah mereka dapatkan. Xiaoyan tersenyum dan berkata tempat ini sangat luas dan bagus. Kakak Xiaoli telah berusaha dengan sangat baik dan klan Xiao akan tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Setelah itu, Xiaoding segera menanyakan mengenai hasil dari pertemuan. Xiaoyan berkata semuanya berjalan lancar namun ada beberapa hal yang mengejutkan. Xiaoding pun segera menanyakan hal apakah yang dimaksud oleh Xiaoyan. Dengan tarikan nafas, Xiaoyan berkata bahwa Yunsan akan menikahkan Yun Yun dengan Gu He dalam waktu 2 hari lagi. Mereka berdua terkejut kemudian berkata bahwa terlihat jelas apa yang direncanakan oleh Yunsan. Xiaoyan mengangguk kemudian Xiaoli bertanya apakah yang akan Xiaoyan lakukan.
Xiaoyan tersenyum dan berkata apalagi yang bisa ia lakukan selain dari menggagalkan pernikahan tersebut. Jika Guhe berhasil memanggil kekuatan, maka hal itu akan merepotkan dalam pertempuran nanti. Mereka pun mengangguk hingga tak lama datang pelayan yang mengantar Yaoye. Tanpa diduga, Yaoye dengan cepat mengantar semua bahan yang diperlukan untuk memurnikan Mixed Bone Molding Pill. Xiaoyan berpikir tampaknya binatang ajaib tersebut sangat berharga bagi keluarga kekaisaran hingga mereka benar-benar mengutamakannya. Setelah itu, Xiaoyan pun menerima cincin penyimpanan tingkat rendah yang diberikan Yaoye sebagai tempat menyimpan bahan obat. Yaoye pun tidak berlama-lama agar Xiaoyan segera memurnikan pil dan ia segera pamit pergi. Setelah itu, Xiaoyan meminta Xiaoli dan Xiaoding untuk tidak mengganggunya karena ia akan memulai memurnikan pil obat. Mereka pun mengangguk hingga akhirnya Xiaoyan masuk ke satu ruangan. Setelah itu, Yaolao keluar dan berkata sungguh tak terduga Misty Cloud menggunakan cara seperti itu untuk menghadapi Xiaoyan. Yaolao jelas tahu apa yang dirasakan Xiaoyan ketika mendengar berita pernikahan Yunyun. Ia juga jelas merasakan niat Yunsan yang ingin memanfaatkan kemarahan dalam hati Xiaoyan dengan berita tersebut. Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa memang hatinya merasa terganggu setelah mendengar berita pernikahan Yunyun. Jelas Xiaoyan memiliki pemikiran lain setelah apa yang ia rasakan di dalam hatinya. Yaolao tersenyum kemudian berkata untuk saat ini Xiaoyan harus mengesampingkan pemikiran tersebut dan mulai memurnikan pil. Setelah itu, Yaolao membalikan tangan dan memberikan cincin putih kepada Xiaoyan. Xiaoyan terkejut dan bertanya benda apakah yang gurunya berikan. Yaolao menjelaskan bahwa ini adalah cincin yang berisi Bone Chilling Flame. Benda itu dapat digunakan selama 5 hari dan mampu untuk membuat satu Angry Buddha Lotus Flame. Yaolao lanjut berkata dalam pertempuran besar nanti pasti akan ada kehadiran dari Hall of Soul. Oleh karena itu, ia akan turun tangan untuk menghadapi mereka dan dengan begitu maka Yaolao tidak dapat meminjamkan Bone Chilling Flame. Jadi Xiaoyan dapat menggunakan cincin tersebut dengan syarat harus digunakan pada saat yang tepat. Xiaoyan menarik nafas dalam kemudian mengangguk menyadari saat ini mereka memang harus memanfaatkan semua hal yang dapat membantu. Yaolao lanjut berkata agar Xiaoyan segera mulai proses pemurnian pil karena ia sudah lama tidak melihatnya. Seharusnya dengan penggabungan kedua api surgawi proses akan jauh lebih mudah dan halus. Xiaoyan pun bersiap kemudian mengeluarkan kuali merah besar di hadapannya dan proses pemurnian pun segera dimulai. Di sisi lain, di aula terlarang duduk seorang wanita bergaun putih dengan mata yang tertutup. Yunyun telah mendapat kabar bahwa ia harus menikahi Guhe dalam waktu 2 hari dan hal itu membuat ia tercengang. Ia pun membuka mata kemudian merasakan adanya seseorang yang menyelinap lalu memintanya untuk keluar. Tawa terdengar bersamaan dengan sosok lelaki yang muncul di hadapannya. Guhe menghampiri Yunyun dan berkata bahwa sungguh tak terduga walaupun kekuatannya telah disegel Yunsan, namun Yunyun masih dapat merasakan kehadiran dari Guhe. Yunyun bersikap acuh dan bertanya apakah keperluannya datang ke aula terlarang. Guhe tanpa basa-basi berkata sepertinya Yunyun telah mengetahui niat dari Yunsan terhadap mereka berdua. Yunyun mengerutkan alis kemudian berkata sungguh ia tidak menyangka Guhe akan menerima permintaan Yunsan. Guhe langsung membalas bahwa semua itu dikarenakan dirinya yang memiliki perasaan kepada Yunyun. Menanggapi hal itu, Yunyun secara gamblang menjelaskan bahwa ia hanya menganggap Guhe sebagai teman di masa lalu. Dengan begitu, maka mereka akan tetap menjadi teman jika Guhe mau menolak permintaan Yunsan. Mendengar penolakan yang terang-terangan, Guhe ngamuk, banting piring, kemudian berkata apakah semua ini dikarenakan bocah tersebut? Ekspresi Yunyun seketika terkejut kemudian berkata semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Guhe yang galau lanjut berkata bahwa Yunsan telah memberitahu semuanya mengenai Yunyun. Pantas saja Yunyun membantunya lolos ketika mereka dalam pengejaran mencari inti api di gurun. Terlebih Yunyun dengan jelas terlihat galau ketika diperintahkan untuk menangkap Xiaoyan dan malah melepaskan segel yang ditanam Yunsan. Yunyun berkata bahwa ini semua tidak seperti yang Yunsan katakan dan semua ini tidak ada kaitannya dengan Xiaoyan. Guhe lanjut mengungkapkan apakah semua pengorbanan yang ia telah berikan kepada Yunyun tidak berarti.
Yun Yun menjawab ia akan selalu ingat semua kebaikan yang telah Guhe berikan. Namun dengan begitu bukan berarti bahwa Guhe berhak bertindak seperti ini dan menyetujui permintaan dari Yun San. Walaupun Yun San adalah gurunya, namun semua takkan terjadi jika Yun Yun tidak menginginkan apa yang Yun San katakan. Guhe hampir mewek dan berkata bahwa ia akan tetap pada kesepakatan awal karena perasaannya pada Yun Yun sangatlah besar. Yun Yun hendak membuka mulutnya sebelum akhirnya disela oleh perkataan Guhe. "Cukup Yun, cukup. Lu nggak tahu apa yang gue rasain," ucap Guhe sambil nambel ban. Mendengar hal itu, Yun Yun sekali lagi berkata jika Guhe memaksa maka ia akan datang dan menikah dengan mayat dingin setelah saatnya tiba. Kembali ke Xiaoyan yang telah memurnikan mixed bone molding pil setelah semalaman penuh. Setelah melihat proses Xiaoyan memurnikan pil, Yao Lao berkata agar Xiaoyan lebih sering menggunakan api tak terlihat. Hal itu dikarenakan beberapa kegagalan yang terjadi disebabkan tekanan Fallen Heart Flame yang terlalu kuat. Jika Xiaoyan telah benar-benar mampu mengendalikan Fallen Heart Flame, maka bukan hanya meningkatkan keberhasilan, melainkan menambah kecepatan proses pemurnian. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata sekarang saatnya untuk mengantar pil ke keluarga kekaisaran. Xiaoyan pun keluar kamar lalu terkejut ketika melihat Yao Ye sedang berbincang dengan Xiaoding dan Xiaoli. Ia tak menduga Yao Ye akan datang sepagi ini untuk menemuinya. Yao Ye pun segera menghampiri Xiaoyan lalu meminta maaf karena telah datang dengan sangat pagi. Ia lanjut menanyakan dengan nada khawatir apakah pil telah berhasil disempurnakan. Xiaoyan terdiam kemudian memberikan pil sambil berkata semuanya berjalan dengan lancar. Namun pil tingkat 6 ini memerlukan seorang alkemis untuk mengaktifkan efek dalam penggunaannya. Yao Ye tersenyum malu kemudian meminta maaf karena sepertinya ia harus kembali merepotkan Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian mereka pun segera berangkat. Setelah setengah jam akhirnya mereka pun sampai dan mulai berjalan ke arah bukit di mana sudah ada Jia Lao yang menunggu. Jia Lao terlihat senang setelah melihat ekspresi cerah Yao Ye yang menandakan pil telah berhasil disempurnakan. Jia Lao pun berterima kasih dan mereka segera melakukan proses penyembuhan. Di sisi lain, Hai Bodong telah meminum pil spiritual ungu juga merasakan peningkatan dalam tubuhnya. Dengan begitu, ia akan mampu bertarung dalam kondisi puncaknya setelah segel terlepas. Sementara itu di klanmu, klan Nalan dan asosiasi alkemis juga menyiapkan beberapa ahli yang mereka kumpulkan. Pertarungan besar kali ini jelas akan berdampak pada perubahan di Kekaisaran Jiama. Mereka mengeluarkan semua ahli dengan kemampuan terbaik untuk menghancurkan Mystic Cloud yang telah mengancam. Harapan besar atas kemenangan mendorong mereka untuk berusaha sebaik mungkin dalam pertempuran. Waktu terus berjalan dengan cepat hingga akhirnya Xiaoyan telah kembali ke Xiao Mansion. Xiaoyan merenung hingga akhirnya ia berkata ketika ada aura akrab yang muncul. Xiaoyan berkata sudah 2 hari Cailin menghilang dan ia berpikir bahwa Cailin telah meninggalkan Xiaoyan. Menanggapi perkataan Xiaoyan, Medusa berkata bahwa ia takkan pergi sebelum mendapatkan Soul Recovery Pill. Xiaoyan lanjut berkata apakah Medusa benar-benar berniat untuk membunuhnya. Medusa langsung menjawab bahwa setelah apa yang dilakukan Xiaoyan, bagaimana mungkin ia tidak membunuhnya. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa ia yakin walaupun roh piton penelan surga telah menghilang, Medusa takkan membunuh Xiaoyan. Medusa pun membalas jangan berpikir bahwa ia memiliki perasaan kepada Xiaoyan karena itu hal yang tidak akan mungkin. Medusa lanjut berkata bahwa ia tidaklah seperti wanita manusia pada umumnya. Dengan begitu ia akan tetap membunuh Xiaoyan setelah meminum pil tersebut. Xiaoyan tersenyum lalu berkata jika seperti itu Medusa tak perlu bersusah payah dan cukup berharap Yun San akan membunuh Xiaoyan. Medusa pun membalas jika Yun San berhasil membunuh Xiaoyan maka ia akan berterima kasih kepada Yun San. Xiaoyan lanjut berkata agar mereka melihat hasil pertempuran besok dan untuk saat ini sebaiknya Medusa beristri jahat terlebih dahulu. Setelah itu Xiaoyan pun berjalan pergi meninggalkan Ratu Medusa. Setelah Xiaoyan menghilang dari tatapan Medusa, ia pun mengepalkan tangan dan mengeluarkan nafas panjang.
Pergolakan yang terjadi dalam tubuhnya semakin hebat setelah perbincangan barusan. Ia tanpa sadar mengeluarkan suara kesedihan setelah berharap Xiaoyan mati di tangan Yunsan. Singkat cerita, matahari telah menyinari tanah Jiama di mana waktu pertempuran besar pun telah tiba. Xiaoyan membuka mata dan langsung menghilang dari kamar tidurnya. Pasukan berpakaian hitam telah berkumpul di halaman Xiao Mansion dan tak lama Xiaoyan pun datang. Xiaoyan bertanya apakah mereka semua telah bersiap untuk pertempuran. Mereka pun berteriak, kemudian Xiaoyan mengeluarkan Doqi diikuti dengan pasukannya. Doqi memancar ke langit seolah menjadi tanda klan Xiao telah benar-benar siap. Tak lama, Doqi melonjak dari beberapa tempat lain di mana klan yang bergabung menyatakan kesiapannya menuju medan pertempuran. Melihat hal itu, Xiaoyan pun menatap ke langit dan berkata saatnya Xiaoyan dari klan Xiao untuk membalaskan dendam kepada Misty Cloud telah tiba.